Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semua, termasuk teman-teman yang ada di lapangan di sini. Nih. Nih, alhamdulillah masih sanggup bertahan di bulan suci. Malam ini kita praktek bikin ramuan organik hama atau yang biasa kita singkat Roma. Ya. Ini tahun 2009. Awal sekali ayah bikin Roma. Yang ngasih namanya ini dulu si Abang. Waktu SD kelas 1 katanya, "Bang, kira-kira bagusnya apa?" "Roma ya, ramuan organik hama." Ya, sampai sekarang gua abadiin ya. Usul anakku ini yang ngasih ini. Si Abang anak yang kedua. Oke, Roma ya. Bahan-bahannya monggo bagi yang mau dicatat. Yang paling pokok malam ini sebetulnya semua bahan sudah pada paham kebanyakan karena saya sudah share kan, baik yang di Facebook, di mana-mana lah, di internet juga ada. Tapi banyak yang nggak ngerti yang bener itu yang mana, gitu loh. Yang berkualitas itu yang mana. Makanya banyak yang bikin, satu orang bikin bagus, satu orang bikin jelek, kan itu. Yang ada ulatnya malah joget, bukannya mati gitu kan. Kenapa? Di pemilihan bahan. Ya. Nah malam ini kita terangin bahan yang bener tuh yang kayak apa sih gitu loh. Yang selama ini dipakai oleh KP2M Pusat. Oke. Biar buat antum pun jadi ngerti gitu kan. Kalau bikin sendiri kualitasnya jos kan gitu. Ya. Sebelum melanjutkan, tolong dibantu saudaraku. Tolong tekan tombol like dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, yang pertama, yang paling dekat dulu Maya lah. Ini apa nih? Cabai rawit. Monggo. Waalaikumsalam buat semuanya. Ayah nggak jawab dulu chattingan ya. Yang fokus ke terangin dulu. Nanti kita baru balas. Cabai rawit merah. Ini kayak begini nih. Usahakan sebetulnya yang bagus gini KB. Berhubung tadi sambil jalan ke sini, ya seadanya aja lah ambil. Yang ini sebetulnya jangan ya. Jangan masuk. Jadi usahakan yang mana? Merah. Walaupun sebetulnya itu sengaja aku minta dong beberapa biji biar apa? Biar tahu, jangan yang begitu gitu. Buat contoh doang sebetulnya. Tolong pilihin. Nggak banyak kok, cuma 10 biji kalau nggak salah tadi aku ngambil. Nah, yang seperti ini. Lu pegangin dong, nggak kelihatan nih. Yang gini aja kurang bagus, apalagi seperti ini nih. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Kandungannya nggak sama. Artinya gini lah sederhananya. Kalau yang merah anggaplah kandungannya 10 misalkan, yang ini mungkin cuma 1 atau cuma 2. Akhirnya kan kurang begitu efek jadi racunnya. Paham ya? Fungsi cabai rawit sebetulnya apa? Ayah pingin ngelupasin permukaan kulit dari binatangnya. Biar racun dari tuba, dari tetek bengek langsung masuk tembus. Ya. Fungsi ini nggak pakai pun nggak apa-apa, tapi nanti cuma goyang dangdut doang nanti ulatnya. Paham ya? Ngerti ya? Makanya kenapa pakai ini tujuannya untuk itu. Bukan buat biar panas enggak. Tapi apa? Biar lapisan kulit entah ulatnya, entah kutunya itu ngelupas, akhirnya racunnya masuk. Paham ya? Ini masuk ya? Masuk ya, kepepet masuk lah. Kalau nggak kepepet usahakan gini KB ya, usahakan. Siap. Oke, berapa banyak? Minimalnya 1 on, maksimumnya 2,5 on. 250 gram. Karena gini, ayah pernah nyoba setengah kilo, alhamdulillah ulatnya mati, hamanya mati, tapi daunnya gosong. Gak kuat. Ya. Jadi setelah saya coba itu maksimum di 250. Minimumnya 100. Lu pilih aja di antara itu ya. Yang kita hari ini, malam ini kita pulkan aja, maksimalkan 250 gram. Oke. Gitu ya. Lanjut. Nah, pisah dong yang udah biar nggak mumet gue. Cabai udah, cabai rawit, bawang putih. Kalau bawang putih nggak usah dibahas lah ya. Yang penting yang masih bagus aja lah ya. Bawang putih berapa banyak? 250. Setengah kilo ah. 500 500 gram.
5 on ya. Sama aja. Oke, bawang putih yang bagus ya. Yang kayak begini nih, gede-gede. Tuh. Oh. Terus jahe. Jahe boleh jahe merah, boleh jahe mbrit. Tapi kalau jahe gajah itu harus 2 kali lipat. Ya. Kalau misalkan jahe merah nggak ada, jahe mbrit nggak ada. Ini kan berapa gram ini? 100 gram. Jadi kalau pakai jahe biasa, jahe gajah itu 200 gram. Bisa dipahami ya. Jadi kalau jahe merah, jahe mbrit itu 1 on, tapi selain dari itu jahe biasa atau jahe gajah itu 2 on ya. Baru kualitasnya hampir sama. Lengkuas, kalau orang Sunda laja, usahakan yang merah nih, yang merah bener ini ya, karena lengkuas juga ada yang putih, kita pakainya yang merah. Sebenarnya kenapa ayah pakai lengkuas, kenapa pakai jahe, kenapa pakai kunyit? Aku pingin memadukan, bukan hanya sebagai hama aja, tapi juga anti patek, anti jamur sebenarnya. Jadi di sini double fungsinya, ya ramuan organik hama, ya juga untuk ngatasin patek atau jamur ya. Tapi kalau fusarium nggak mempan. Tapi kalau patek insya Allah. Dah lanjut. 1 on ya lengkuasnya, lengkuas merah. Lengkuas merahnya 1 on. Terus mengkudu. Nih, tolong minta itu, minta yang itu. Ah, yang tua. Ah, gini. Mengkudu ini kan, nih contoh ada yang putih, nggih. Artinya udah tua kan. Nah, yang dipakai bukan yang ini. Ini nggak ada racunnya. Ini malah menyehatkan. Kutunya malah sehat. Ulatnya malah sehat nanti, ya. Tapi yang masih ada racunnya itu adalah yang muda. Nih kayak gini nih. Tong angkat dong. Nah gitu si Otong. Otong. Nah kan beda ya. Jadi yang dipakai yang mana? Nih yang ini yang dipakai. Oke, paham ya? Jadi yang masih warnanya hijau. Yang masih muda. Dan kecil-kecil. Ini 1 pohon enggak? 1 pohon. Hah? Enggak. Enggak, ada yang di sini, ada yang di sana. Artinya pilihlah yang muda. Kelihatan kok jauh kecil ya kalau yang muda. Jadi yang dipakai yang muda. Nah, selama ini kan orang kadang-kadang main aja, sembarang aja kan. Yang penting mengkudu kan gitu. Padahal beda. Tua, muda nggak sama. Fungsinya nggak sama. Ya. Paingan banyak sekali ya. Ngawur ya. Gitu kan. Berapa banyak mengkudunya? 1 kilo ya. Mengkudunya 1 kilo, silakan dicatat. Termasuk nih yang ikut live, silakan dicatat ya. Serai wangi boleh, serai merah juga boleh. Nah, sekarang gini. Tolong diangkat yang ini biar kelihatan. Serai ini aslinya kayak gini nih. Nih, yang kita ambil itu yang ada akar tunggangnya. Kalau yuk beli di pasar, biasanya akar tunggangnya nggak ada. Coba, nah diginiin. Oke. Biasanya kalau di pasar pegang agak bawah biar nggak patah. Pegang di bawah itu. Pegang di bawah. Mau dipatahin mah ya. Nah, biasanya kalau beli di pasar begini. Tapi yang kita butuh, ini yang masih utuh kayak gini. Kenapa? Racunnya ada di akar sama 10 cm dari batas akar. Oke. Jadi ini apa? Jangan diambil sapu kembon yang AB. Ya, potong. Gimana? 10 sampai 20 sejengkal aja. Tapi awas, akar tunggang ada. Coba, ada yang masih utuh lagi nggak? Minta. Yang ada akar tunggangnya sama yang nggak ada. Sini. Sama yang nggak ada. Contoh nih, Kang Ato. Nih, angkat toh, kelihatan atas. Nih, ini kan ada akar tunggang. Ini yang dipakai. Nah, ini contoh. Yang ini 1 lagi. Nah, ini nggak dipakai. Ini hanya sebagai resipen, hanya penolak aja wanginya. Yang kita butuhin, wangi sama racun. Racun ada di batas antara batang sama akar tunggangnya. Paham ya? Kan pengen bagus katanya.
Jadi kalau antum ngambilnya hanya batang atau daunnya, itu hanya sebagai resipien aja, hanya sebagai penolak aja dari wangi tok. Tapi racunnya nggak dapet. Ya, Kang Alis, paham ya? Oke. Berapa banyak? 20 batang minimal. Tapi semua sama kayak begini nih, ya. Yang ada akar tunggangnya semua. Oke, paham? Ganti. Menyan. Lu yang megang dong, jangan gue. Ini menyan. Menyan itu macam-macam, ya. Sejelek-jeleknya yang harganya 90.000 1 kilo. Oke. Mulai dari yang 40.000 sampai 150.000 ada. Lu pilih yang pertengahan aja lah. Itu juga udah bagus. Menyannya 1,5 ons. Ini menyan nggak bisa langsung dipakai dalam bentuk kayak gini. Kita butuh harus dilarutkan dulu, diekstrakan. Pakai apa? Alkohol. Ya. Alkoholnya 1 liter. Nah, jadi alkohol ini nanti dipakai buat melarutkan menyan. Wih, coba masukin dari sekarang semuanya. Dilarutkan. Masukin. Kalau bisa ke botol ya begini, biar bisa dikocok-kocok. Ada nggak botol bekas aqua? Tuh di bawah. Itu sebelah sini, Ju, sebelah sini. Nah, itu Ju. Buang aja dulu itu apa? Ganti sama alkohol. Ini alkoholnya yang kita pakai 96%. Coba lihat, tuh yang di jerigen. Ini kita beli online. Nah, alkohol 96%. Berapa per liternya, Jo? Itu segini 95.000. Segini itu segimana? 5 liter. Oh, 5 liter. Si bungsu. Bahkan bingung kok segini tuh segimana. Oke, jadi yang dipakai usahakan yang di atas 90, 96 bagus. Biasanya ini yang dipakai yang dibuat untuk alat-alat kosmetik atau minyak wangi yang 96. Kayak corongnya, Pren. Diangkatin dikit biar ada hawa. Nah, kalau nggak ada hawa dia susah masuknya. Ini alkohol 96%, masukin. Oke, menyanyi masukin aja ke corong sini juga sama, biar gampang masuk. Biasanya 6 jam itu terlarut biasanya, jadi nggak ada dikit-dikit tong. Colok. Balikin aja lagi. Dikit-dikit tong masukinnya. Ini tadinya bongkahan, udah digeprek. Sama si emak. Ya bantuin. Gitu Kang Nur. Kang Nur kenapa nggak dari tadi? Biasanya butuh waktu 6 jam. Yang bagus hari semalam. Ya. Nanti sama sekali nggak ada dedaknya, nggak ada. Dia warnanya jadi kecoklatan. Alkoholnya berubah warnanya. Ya. Larut beneran. Kayak sirlak dengan spiritus gitu ya. Kalau langsung nggak akan. Masih beda. Kalau ada segan dikit lu bakar aja di situ. Nanti Mau buat rokok nanti. Bukan, ntar pada datang. nanti saya datang tadi. Ramadan itu dibelenggu. Oh iya. Iya kan? Nah, Ramadan katanya dibelenggu setan itu, iblis itu. Terus kalau nggak ada yang puasa, yang jadi setan siapa? Lu mikir aja di situ. Jadi setannya siapa sebenarnya gitu. Ditutup karet, dikocok-kocok. Pedes lo itu. Pedes lo itu. Kalau yang ngerti. Nah, coba. Tapi nggak perlu dikocok-kocok 6 jam ya. Disimpan aja 6 jam biasanya terlarut. Ini pengalamannya gitu. Yang paling bagus sehari semalam. Ya. Jadi bukan di blender, Om. Awas, dulu banyak. Ya, kok nggak mempan? Terus minyaknya diapain? Minyaknya di blender katanya. Bukan di blender ya. Nanti itu betul kok. Agak lengket nanti. Tujuan dimasukin menyan sama alkohol untuk satu, memperkuat semua kandungan, akan lebih kuat keluarnya. Ya. Terus yang kedua Pak, dia penolak lalat buah juga. Jadi kalau bau menyan, lalat buah biasanya nggak mau.
kabur ya. Bukan mati, dia balik lagi gitu, nggak masuk ya. Sudah? Oke, cuka. Ini kita pakai cuka biasa ya, cuka dapur ya. 200 mili. Bener nggak? 200 mili itu. Mata kaca. Itu literan. Tes aja ke situ. Iya, literan. Ah. Nah, gitu. Atau. Ini kalau siang atau, kalau malam atuk dia. Ngantuk ya. Kadang ada 200. Lebih. Dan minimal 200 ya. 250 nggak apa-apa. Ya, Om, coba lihat, angkat. Nggak kelihatan gue. Berapa nih? 250. 250. Oke, itu minimalnya 200 ya. 250 nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Cuka sudah, kemudian oke, ulangi, cukanya 200 mili sampai 250. Kemudian tembakau. Nih, kalau ada tembakau segar, itu lebih bagus. Tapi kan kalau di kita jarang-jarang yang nanam kan. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah kayak gini, pilihlah yang warnanya hitam pekat. Oke. Gimana cara tembakau? Ini wajib diseduh air mendidih, bukan di blender. Oke. Kalau di blender orang aja enak kok ngerokok ya. Coba nanti kita tes ya. Lu minum 2-3 sendok. Seduh air mendidih. Gua jamin lu muntah. Jadi sekali lagi, ini banyak yang keliru loh selama ini. Disangkanya di blender, bukan di blender. Seduh air mendidih, bukan air panas. Air mendidih. Coba ngerebus air dikit, nggak usah banyak-banyak lah. Sekitar setengah liter aja. Yang kira-kira ini ketiga-tiganya kerendam aja lah. Atau kalau perlu 1 liter aja lah. Dah. Jadi ulangi ya. Nanti kita praktekin caranya. Kita praktekin. Saya ulang ngerebus airnya dulu. Kemudian daun sirsak. Nah, ini pun ngaruhnya luar biasa. Utuhnya kan kayak gini. Nih. Silo, lu sebelah sini, Nah, nggak kelihatan malah. Akunya di sini. Enggak, antum situ. Nih. Nah, mana yang diambil? Gini nih cara ngitungnya. Agak bahin dikit. Ini cara ngitungnya gini. Ini coba perhatiin. Lu ngitung dari atas. Ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Sebaris. Contoh. Tolong dong yang ini. Buang 1 deh, biar nggak kelihatan. Nah, itu. Jadi ngitungnya, ya, ngitungnya. Ini dihitung 1. Yang berhadapan, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi yang diambil, lu pegang, atasnya pegang. Yang diambil, ini semua ke bawah yang diambil. Ya ini jangan. Racunnya ada, tapi nggak kuat. Ya, paham ya? Semua kutu kalau dipakai yang ini ke bawah, insya Allah langsung mati loh kutu-kutuan. Paham ya? Tapi kalau you pakai atasnya, nggak mati. Ngerti? Jadi ngitungnya bukan, pegang atas. Tolong pegang atas. Bukan 1, 2, 3, 4, bukan itu. Ya, tapi ini 1 sejajar, oke? 2 sejajar. Ini 3. Ngerti? Jadi selama ini salah KB ternyata. Makanya ya bikin Roma tapi kok nggak mampu katanya. Ya. Paham ya? Ini bedanya yuk baca tulisan kayak begini sama praktek di sinilah bedanya. Pemahamannya kadang-kadang keliru. Paham ya? Makanya banyak yang nanya, ya kalau Roma dari pusat kok mampu katanya. Aku bikin enggak. Nah ini dari pemilihan bahan. Jujur, ayah tuh nggak ada yang disembunyiin kok. Yang apa yang ayah terangin itulah yang ayah kerjain gitu loh. Aku kalau ayah, aku ilmuwan gitu loh. Ilmuwan tuh nggak pernah nyembunyiin sesuatu. Pasti apa adanya. Permasalahan pengertian pemahaman saat ayah bilang akasisak daun ke-7 aja masih yang salah ngitung. Padahal yang dimaksud tadi sebaris dihitungnya itu 1, bukan 1, 2, 3, 4. Bukan gitu.
Berarti Ujok selama ini salahnya. Ini juga salahnya Tok ya. Kacau. Lebih baik ngaku daripada pura-pura. Kenapa? Efeknya ke depannya apa? Akhirnya nggak manjur romanya. Gih, paham ya? Oke, lanjut. Ini juga teman-teman sama yang lain ya, yang nonton. Tolong perhatiin baik-baik, biar nggak keliru. Jangan dulu yang menggunakan golok, sirih dulu. Kalau sirih bebas, mau pucuk kek, mau tua kek, bodo amat. Tapi usahakan yang tua. Ini fungsinya penembus nanti. Dipadukan dengan cabai rawit, dia bisa langsung nembus, insya Allah. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5 mati. Perpaduan antara cabai rawit merah sama sirih, kalau digabungkan kedua zat tersebut, dia jadi penembus. Walaupun dia punya zat lilin sekalipun, dia nembus. Kayak kelapa kan ada zat lilinnya, kupu-kupu putih gitu. Paham ya? Ini kualitas yang berpengaruh loh. Oke. Jadi kalau sirih bebas, mau sirih, ini sirih hijau. Mau merah juga boleh. Ada nggak yang biru? Ada. Yang hitam juga ada. Kalau yang paling bagus sirih merah. Daya tembusnya lebih bagus. Tapi jangan usah dipaksain. Kalau ada ini ya juga sama. Usahakan yang tua, jangan yang muda. Semakin tua, semakin bagus. Nggak ada hitungan, nggak ada. Yang penting tua, dah gitu aja. Ya. 100 lembar. Oke. Mundur. Nanti pas praktek. Oke. Bonggo tolong banting Dok. Tolong belahin. Ini buah pinang. Awas, pinang itu ada 3 macam. Ada pinang lokal, ini lokal, ya. Lonjong, kecil. Ada pinang bulat, gede-gede. Itu pinang India itu. Kalau dibelah itu isinya gede banget. Oke. Kemudian ada pinang-pinangan. Padahal sebetulnya apa dia? Termasuk kategori palem. Hati-hati, hampir mirip loh itu. Mirip. Yang diambil pinang lokal. Ya. Ini lokal berarti ya? Ini lokal, tapi ini pun belum tentu kepake. Oke. Kita tes dulu. Ayo, enggak, tolong. Yang gede belahnya, nah, tambah betul gitu. Memanjang. Malang. Malang cok. Oke, taruh sini kok. Tolong perhatiin buat teman-teman yang lain, biar nggak keliru pinang yang mana. Terus ngambil yang kecil, yang muda. Lu nggak ngambil yang kuning? Nggak ada. Nggak, yang kecil aja. Yang kecil juga. Tuh. Ini. Yuk, belah. Sip, taruh sini. Oke. Kecil. Terus yang agak kuning. Ada nggak? Ini. Nah, itu. Oke. Siapa yang ngambil ini? Saya. Antum. Ini ini orangnya nih, pelakunya nih. Yuk ngambil dari 1 tandan. Berapa tandan ini? 4. Aku lupa kemarin, seharusnya tiap tandan dipisahin. Ya. Jadi artinya begini, lu ngambil 1 tandan, jangan digabung dengan tandan yang lain. Karena ketika 1 tandan itu nggak kepake, berarti yang lain pun nggak akan kepake. Kalau ini kan harus milih ujung-ujungnya kan KB. Udah nggak apa-apa. Oke, ini caranya gini. Harus gua ada balikin dong ini. Gua males gua ngeliatin muka gue. Lu aja deh. Kamu dipecah 2. Pecah 2. Ini kecil, ini besar, ini agak kuning. Oke? Nah, caranya gini. Tolong perhatiin ayah. Nanti tolong dicontohin sama Bonggo ya. Go. Ini lu taruh di lidah. Nah. Hitung dalam hati, hitung 10. Tempelin aja. Tempelin. Ente nyobain. Yang ini ya. Yang tempelin ke lidah. Alah, baterai lemah. Pinjam itu dong. Powerbank. Ntar keburu mati. Ayo, punya siapa pinjam dulu. Powerbank. Cepat. Sekarang lu rasain
keset nggak di lidah? Kayak apa kesetnya? Lengket tuh. Lengket getah gitu. Bukan, keset beda. Lengket sama keset beda. Nah. Oke, ayah tadi yang ini bareng sama ente kan? Oke, sekarang lu diem aja, ente, biar ayah bisa ngebedain sama ente dengan buah yang sama, mana yang kepake gitu loh. Jangan ngerti. Sama, tempelin lagi ke lidah sama kayak ayah. Rasain, bandingkan dengan yang tadi, oke? Ini yang sama nih, ini ayah juga sama, belahannya kan? Tolong itu belah lagi. Ini sama kan? Kenapa? Lidah sama-sama tidak bertulang, tapi inderanya itu belum tentu sama. Ya, bismillah, baleng. Ada manis-manisnya ya. Sama ya. Nih, potongan yang sama. Oke, dari yang 3 tadi, menurut ente mana yang benar? Ini. Nah, itu. Nah, dengar. Lu jangan kejebak gede kecil. Cepetnya. Ya. Semakin tua, manis loh. Ada nuansa manis-manisnya tuh, tapi bukan le mineral. Iklan dibayar enggak ini kita kadang sering kejebak, dikiranya kecil gede, ternyata ini yang kecil malah terlebih tua loh dari itu. Kenapa? Yuk ngambilnya 4 tandan digabung, jadi nggak paham. 1 tandan biasanya 1 umur. Kalau 1 tandan itu kepake di teks 1, berarti semuanya kena. Makanya sebelum dipotong, lu ambil dulu atuh. Cobain dulu. Nggih, kepake. Oh, ini yang kesat benih kuat. Udah, tandan itu. Yang lain jangan. Mubazir nantinya. Kayak kemarin, kita pesen pusat orang kan. Pesennya itu 3 karung. 1.600.000 gua beli. Hanya seember yang kepake. Hah, kacau. Buang duit. Artinya apa? Hati-hati ya. Jadi kalau antum mau nyari buah jambe, Pak Pinang, Pinang kalau orang bahasa Indonesianya ya. Lo ngambil 1 tandan, ambil dulu 1, belah dulu, kemudian tempelin ke lidah. Mana yang paling kesat atau kesat? Kesatnya nempel lama, hampir 1, 2, 3 menit, itu yang kepake. Ini kesat yang gede. Ternyata ini yang kena. Nih. Ya. Paham ya? Ini kan digabung. Bingung kan? Harus dipilih atuh. Kalau pengen kualitasnya benar. Paham ya? Ya. Jadi bukan hanya sembarang asal pinang, bukan. Ya. Jadi awas, jangan kejebak dengan bentuk, jangan kejebak dengan ukuran. Kecil belum tentu itu muda. Ternyata yang ini kecil malah tua yang ini. Paham ya? Oke. Berapa butir? Ayo. 20. Ayo. Kalau di situ berapa tuh? Tulisannya. 1 kilo. Kenapa? Kalau you bilang 20, itu pun relatif. Kalau isi gede gini, ada nggak sekilo? Nggak ada. Contoh, ketika bilang 20 butir, segede gini, bisa jadi 20. Ketika yang segede upil kayak gini, jadi ukurannya jangan butir, kilo aja. Ya, buah pinangnya 1 kilo, berapapun banyaknya bodo amat, yang penting 1 kilo. Paham ya? Tuh, masih nempel. Kesat nih masih kerasa Maya ya. Yang mana? Ini yang tadi yang gede. Berarti kurang lebih ukuran segede gini mungkin 1 tandan loh. Lu pilihin. Salah sendiri digabung. Oke, lanjut dulu. Akar tuba. Mana akar tuba? Oke, enggak. Sekali lagi enggak. Tes. Ambil yang gede, ambil yang kecil enggak? Nanti kita lihat bener nggak akar tubanya. Kalau akar tubanya kualitasnya bagus, itu begitu digeprek dimasukin airnya berubah jadi kayak susu. Ada putih-putih, dipotong dulu aja.
potong aja kecil biar masuk ke gelas nanti. Pakai ceger. Tuh gitu kok. Geprek. Itu untuk ngecek ini akar tubanya bagus apa enggak, ya. Udah, asal pecah aja. Udah, masukin ke gelas. Ya, ditimbang sama kulitnya. Antum pegangin dong biar kelihatan. Ke atas. Gelas satu lagi dong. Yang kecil sama yang gede kita bandingkan. Itu tangan. Itu pakai Air. nah itu tuh biar yang kelihatan putihnya airnya nanti dari luar. Nah itu ada kelihatan, coba masukin udak-udak. Kata sini gitu, kata sini dikit. Biasanya sekitar 1-2 menit udah kelihatan deh. Taruh aja deh. Nanti kita lihat ya. Coba ini 3, ini 3. Maksudnya 3 batang kecil-kecil. Mana tadi? Power bank. Colokin dong. Buru mati. Tinggal 8%. Nyala. Coba masukin aja langsung ke sini, masukin. Ini yang kecil, ini yang besar ya. Dengan ukuran yang sama panjangnya. Tapi kan gedenya nggak sama ya. Biasanya 2-3 menit itu kelihatan kok. Satu hal yang harus dipahami, ketika you nyari akar tuba, usahakan akar tuba itu di apa? Di lahan yang kering. Jangan di lahan basah, biasanya kandungannya kecil. Ya. Kayak di pinggir sungai atau pinggir kolam. Nanam lu akar tuba deket air, itu nggak kurang bagus. Ya. Yang bagus di kebun-kebun. Oke, akar tubanya tolong minta. Nih panjangnya 1 jengkal kurang lebih segini. Nah, berarti punya gue biasanya tuh ini tanah punya sendiri loh. punya lu pendek. 21 ya, 21. Nah, sorry bercanda. Nih kurang lebih 1 jengkal, 20 batang. Ya. Minta 20 batang. Coba biar agak cepet, nggak usah nunggu 6 jam, dikocok-kocok lagi. Nah, tuh kan udah mulai terlalut ya. Warnanya nanti lama-lama kayak air teh. Terus di bawahnya paling cuma tinggal 1 cm. Tetap ampas pasti ada. Ampas. Udah belum? Bisa nggak ngitungnya? Tok. Coba lihat. Nah, ya kan? Kelihatan kan? Nanti kita lihat bentar lagi. Dah, nih masukin gitu. Terakhir apa? Belum terakhir, belum. Air leri. Air cucian beras. Nih, tolong perhatiin. Air leri cucian beras yang benar ketika lu misalkan ngambil ya, tolong diangkat. Itu pasti ada endapannya. Ya. Ini cucian pertama pasti begini. Tapi ketika you ngambil cucian yang kedua ketiga, biasanya itu ininya nggak ada. Jadi nggak bisa dibohongin. Ini cucian pertama, lihat aja ada endapannya. Kalau nggak ada endapannya, bohong itu. Itu kedua ketiga itu biasanya. Jadi cucian pertama biasanya 1 kilo beras, 1 liter air, itu endapannya kurang lebih kayak begini. Ya, paham ya? Biar nggak dibohongin orang gitu loh ya. Kalau misalkan kita pesan ke orang-orang, bisa jadi berasnya 1 kilo, airnya 10 liter. Habis itu apa? Air renaman karbit. Mana karbit?
Kalau misalkan dekat rumah atau dekat lingkungan kita ada tukang las karbit, lu boleh ambil ampasnya. Tapi awas, syaratnya satu, nggak boleh udah kena air, apalagi air hujan. Itu nggak ada artinya. Daripada gambling, beli karbit utuh aja deh. Air renaman karbit 6 liter itu dari 1 kilo karbitnya. Ya, ulangi. Karbit kalau kita pakai yang baru itu dari 1 kilo karbitnya, airnya 6 liter. Tapi kalau yuk ngambil dari ampas bekas tukang las karbit itu 6 kilo. Airnya tetap 6 liter. Paham ya? Jadi 1:1 kalau ampas dari las karbit ya. Tapi kalau karbit murni 1 kilo untuk 6 liter. Tolong dong masukin ke air 6 liter. Mana tadi? Ini apa ini isinya? Oh, cuka pindahin dong. Cuka balikin lagi aja. Langsung aja, pelan-pelan aja pakai perasaan. Untung kepikiran ya bawa ini ya. Oh, dikira-kira mulu susah. Ulangi lagi bagi yang baru gabung. Enggak, bahannya ulangi. 1 bawang putih setengah kilo atau 500 gram yang gede-gede ya. Kemudian cabai rawit merah 200 sampai 250 gram ya. Cabai rawit merah yang merah semua. Kemudian tembakau 150 gram, tembakau yang semakin hitam semakin bagus ya. Akar plus batang serai 20 batang ya. 1 jengkal dari akar. Terus apa lagi? Mana tadi? Jahe merah atau jahe mbrit 100 gram, lengkuas 100 gram, lengkuas merah usahakan, daun sirih 100 lembar, yang tua usahakan, daun sirsak 100 lembar dari 7 daun ke bawah, 7 baris daun, bukan 7 daun ya, 7 baris daun ya. Kemudian cuka 200 ml, cuka dapur biasa, alkohol 1 liter yang di atas 90%, mengkudu muda hijau 1 kilo, gula aren 100, gula arennya udah ada? Mana? Nah, siapin gula aren. KRR 100 ml, KRR-nya mana? Oh, gula aren fungsinya hanya untuk menghidupkan KRR loh, sebetulnya. Ya, boleh nggak Roma ini tanpa KRR? Boleh. Tapi ekstraksasinya biasanya nggak sampai di atas 70%. Boleh nggak ya pakai mohon maaf merek-merek yang lain nggak ngerti ya. Malah ya aku khawatirkan malah mati ya. Kalau KRR insya Allah malah bisa menguraikan walaupun akar tuba sekalipun. Itu uniknya KRR ya. Jadi ketika nanti jenengan boleh nggak ya pakai ini, boleh nggak ya, jujur ayah nggak ngerti. Karena kan kualitas mikrobanya kan nggak paham ya, nanti ya. Jadi jangan nanya lagi, boleh nggak pakai nih, boleh nggak pakai nih, nggak ngerti ya. Karena yang belum pernah neliti produk orang, ngapain juga capek-capek. Paham ya? Kalau QR boleh, kenapa? Boleh, jangankan coba kartu, bawang racun udah jadi uraikan kok. Serius? Itulah keunikannya KRR. Ya. Nah, KRR 100 ml, gula aren nah 1 on, ucok ngolek cok. Mungkin kolak si ucok. Kalau KRR apa? Dah, kita kerjain. Coba siapin blendernya, siapin semuanya blender. Terus mana tadi air putih, air panas. Minta wadah. Apa aja lah, waskom tuh apa? Nah, itu aja. Nah, air panas itu. Oke, tolong siniin. Pakai alas. Buat apa? Buat tembakau. Tolong bawa sini. Tuh papan catur aja tuh. Papan catur itu meleleh nontonnya panas. Meleleh, panas tren. Ini aja loh. Enggak, kurang lebar lah. Nah, gini.
Mana tadi tembakaunya? Tembakaunya mana Om? Buka semua. Ini 1,5 on ya tembakau. Nah, diseduh di air yang habis mendidih. Masukin semua pluk. Jadi bukan di blender. Salah kalau di blender. Nih, Mbak, perhatiin. Hitam ya. Kalau lu jago, lu remas-remas. Pakai itu, pakai sendok. Ya, airnya 1 liter aja. Udah tertutup semua. Tolong ditutup lagi. Biarkan sampai dingin sendirinya. Nggak boleh dibuka. Kalau dibuka berkurang nanti kualitasnya. Apa? Menguap. Ya. Paham ya? Jadi ini tekniknya. Ulangi. Air mendidih 1 liter. Terus dia tembakau 1,5 on. Masukin sampai kerendam semua. Habis itu tutup. Jangan dibuka sampai dingin sendirinya. Itu baru yang kualitas bener. Itu teknik yang bener kayak gitu. Oke, Tok? Siap. Gimana, Nggo? Selama ini salah ya, Nggo ya? Bener ya. Oh, alah. Ya itulah. Bahan sama. Teknik pengerjaan nggak sama, kualitasnya insya Allah nggak sama. Buat racun. Perpaduan ini semua jadi racun kuat. Nah, nanti ngetesnya setelah jadi, minum 3 sendok. Masuk UGD, keren. Patah-patah ketawa. Jadi kalau 3 sendok diminum masuk UGD, berarti romanya bagus. Gampang ngetesnya gitu. Yang lain mati. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Ayo, seputar Roma. Hah? Oh, oke, karbit belum. Sorry. Tolong dibuka dong. Airnya 6 liter. Tadi udah diukur. Karbitnya 1 kilo ya. Aduh ya Allah. Malam ini kita praktek Roma, malam besok kita praktek AJR. Besok kalau bahan udah siap, cuma alatnya aja ya. Terus apa? Nggak bisa dikompor kayak gini. Nggak akan jadi. Bikin bakar-bakaran. Kayak tungku ya. Coba masukkan ya. Iya, masukin. Ya, cemplungin. Dirujut. Padahal siapin bahmu tadi ya. Main lodong. Main lodong, masukin dur gitu kencang. Tutup dengan dengerin. Ini karbit itu ngandung etilennya tinggi. Kalau yud begini terbuka, tuh kan kelihatan tuh. Ada asap keluar kan? Itu etilen loh itu. Nah, justru kita butuh itu. Tutup. Yang bener lo kira-kira aja, yang rapat. Kalau perlu pakai plastik. Nah, ini teknisnya gitu. Ya. Karet. Ulangi, coba lihat. Tuh kan, gerujuk kan? Nah, itu ditutup. Kita butuh salah satunya etilennya juga. Ya. Kalau ya dibuka, bubar jalan. Maka kenapa ampas las karbit boleh? Karena kan ditutup dia. Dia nggak terbuka. Kan yang udah dipotong-potong banyak. Bisa buat paralon. Untung masih ada. Kecil aja susah ingat kalau gede-gede. Bisa dipahami buat semuanya? Oke. Jadi karbit itu 1 kilo air 6 liter ditutup, jangan dibuka. Sampai kapan? Sampai diem dia. Ini kan masih kelihatan bergolak tuh. Kedengeran kan? Paham ya? Pantesan selama ini kurang bagus ya, Cok ya. Salah teh, ini Cok. Inilah fungsinya praktek langsung sama enggak. Lu dengerin YouTube tanpa ngelihat praktek, banyak yang salah. Dulu kan ayah pakai teori tuh, bukan pakai teori, pakai lisan aja kan. Cara bikin Roma gini. Alhamdulillah banyak yang gagal. Apa? Teknisnya. Oke. Bisa dipahami ya? Gimana Kang Nur? Siap? Paham sekarang Kang Nur? Ayolah. Enggak pakai ini aja, jarum 1 aja nggak apa-apa. Jarum
Gedean. Jarum mau ke jarum yang ada cilik. Kecil aja. Pancing ada pancing mana? Kalau enggak meletus. Tuh kan kata gue juga. Oh, jarum mau. Nah, jarum aku kegedean kali itu. Oh, jarum ya. So ada. Jadi kalau lubangnya kecil, enggak banyak yang kebuang. Santai aja enggak. Tenang, Belanda udah nggak ada sekarang kok. Pakai pulpen bisa. Udah satu aja lah. Ini fungsinya nanti ganda ya. Bisa buat kalian bisa buat apa lagi juga? Lalat buah. Lalat buah pun hilang. Ya, menyan sama ini diaduk, lalat buah insya Allah nggak ada. Aman dari lalat buah. Kenapa? Uang kita mau nanam melon kok. Uang kita mau nanam buah-buahan besok. Ya kan? Udah. Bukan keluar. Ya, tapi kan nggak semuanya. Kalau bagian kecil nggak masalah. Lo ngikatnya agak bawahan harusnya. Ngikatnya agak bawahan di bawah cangkleknya. Nah, situ baru nggak lepas. Aduh. Diikat aja, diikat. Dah, taruh aja, kepinggirin. Kenapa, Om? Nah, kalau siang ada alasan. Ada alasan minum dia. Itu kan sekarang aja dia minum. Oke, sekali lagi buat teman-teman ya. Monggo praktekkan seperti yang barusan Ayah contohkan. Kuncinya kualitas tergantung dari bahan. Satu. Yang kedua, cara ngerjain. Ya, bahannya bagus, sesuai standar, cara ngerjainnya salah, kualitas akan berkurang. Bukan gagal, tapi berkurang. Oke. Ya, Kang Oles. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, lu kerjain. Cara ngerjain? Nggak, saya videokan. Ya, kelamaan. Teknisnya semakin lembut, semakin bagus. Sorry. Tadi makar tuh, Mbak. Tolong angkat. Tolong angkat. Coba ini yang kecil, jumlahnya sama, 3. Panjangnya sama. Coba lihat. Masih bening. Coba lihat. Udah keruh. Artinya apa? Usahakan yang segede telunjuk akarnya, jangan yang kecil kandungannya. Itu nggak sama. Paham? Oke, itu aja dulu dari Ayah ya. Kalau bekas las karbit direndam berapa lama? Nggak usah direndam, langsung aduk-aduk aja. Kasih air. Tolong sinin. Apa? Minyak digeprek. Semuanya, sak kulit-kulitnya. Sak kulit-kulitnya. Kita lihat tuh, mulai terlarut kan? Biasanya sempurna terlarut tuh setelah 6 jam. Biasanya. Ayah pernah lab kan? Itu yang terlarut hampir sempurna itu setelah 6 jam. Menyan. Kalau pingin cepat, lu aduk kocok-kocok terus, cepat terlarutnya. Gantian ya? Ya, maksudnya biar bisa dikerjain langsung sekarang. Ya. Kalau pingin cepat, 1 jam, kocok terus. Terlarutnya cepat. Kalau ada pakai sentrifugal yang diputer tuh. Tapi kan kita nggak punya alatnya. Kita manual aja lah. Skala apa nih? Skala petani. Lem mana? Lem dapur. Care pengembangan care 21 boleh nggak? Boleh. Dosisnya gini. Separohnya ya. Jadi kalau pakai KR21 separohnya juga boleh. Disamain juga boleh, lebih bagus. Nggak apa-apa ya. KR-nya dihidupin sudah. Mana? Oh itu. Siapa nih? Gaju Company Mengkudu berapa banyak? Coba diputar ulang nanti ya. Aku udah 3 kali loh ngejebutin bahan-bahan, capek. Tolong diputar ulang. Insya Allah ya, Chef. Sudah semua? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja ya malam ini. Jadi tadi udah tak terangin pemilihan bahan yang benar gimana sama teknik ya.
Kalau pinang nggak usah di blender, hancur blendernya, digeprek aja. Ya, pukul aja pakai palu. Semakin hancur semakin bagus. Kemarin alhamdulillah tuh blenderku yang gede, hancur. Blender pinang, kacau. Mentang-mentang gede itu ya 30 liter katanya. Ya sama lah, keras lah. Udah gitu apa tumpul kan nanti. Oke, kurang lebih itu udah dulu ya. Mohon maaf buat semuanya. Ini dari teman-teman di sekolah diklat lapangan Kebun Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Ayah Banjal melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, shaping. Nggak apa-apa.